Nah, saya pernah jadi ketua kelas, begitu Bapak itu udah nampak, oh ternyata absennya lupa ambil. Saya ambil. Ternyata saya di belakang Bapak itu mengiringi. Oh, begitu dia ada masuk, Anda di belakang saya, tidak boleh masuk. Karena saya merasa tidak bersalah, karena saya masuk aja. Jadi kata sang dosen, Anda masuk juga ya. Sekarang pilih, saya yang keluar atau Anda yang keluar. Oh, semua kawan marah kepada saya. Akhirnya saya yang keluar. Itu disiplin dulu. Tapi saya begitu saya merasa dikorbankan lah ya, merasa korban. Saya merasa tidak bersalah. Artinya kalau saya jadi dosen, tidak itu yang saya pilih. Saya pilih kebijakan lain, Bu. Jadi saya bilang ke mahasiswa, nah, ini disiplin kuliah kita, terlambat 15 menit, tidak boleh masuk. Jadi dengan saya rubah. Anda boleh terlambat kapan saja, tapi dengan syarat begitu Anda masuk, Anda harus berpantun. Nah, itu. Ternyata banyak orang yang takut berpantun. Bu, tolong berpantun satu, Bu. Bu Nur, pantun satu. Yang tadi mau Jadi pantun ini, banyak Pak. orang, Pak Rizky pantun satu dong. Saya udah dari tadi Takut kan? disuruh pantun. Mahasiswa banyak takut. Jadi begitu saya suruh berpantun, enggak maulah mereka terlambat. Takut disuruh berpantun. Nah, ada juga yang terlambat saya ajarkan, tempat sebentar. Nah, buah naga, buah pekat. Maafkan saya datang terlambat. Itu sudah berpantun, silakan duduk. Tapi silakan ya Bapak Ibu, dijawab oleh temannya yang sudah duluan datang. Nah, dia berpantun buah naga, buah pekat, maafkan saya datang terlambat. Nah, dibalas oleh temannya, buah pekat, buahku ini yang terlambat bernyanyi. Nah, harus bernyanyi lagi. Jadi akhirnya mereka takut. Mereka tidak kesal dengan kita tidak pernah marah kan. Nah, tapi disuruh berpantun, ternyata hanya dengan disuruh berpantun, mereka tidak mau terlambat lagi. Nah, jadi artinya apa, Bu? Kita tetap santun dengan mahasiswa, tapi dengan strategi tertentu. Dengan langkah-langkah tertentu, jalan keluar tertentu. Yang penting hubungan kita dengan siswa tetap terjaga. Hubungan saling menyenangkan, hubungan saling menghargai, tetap terjaga. Kita carilah sesuatu yang mungkin mereka tidak tersinggung, tapi mereka langsung berubah. Nah, kalau saya tadi salah satunya berpantun. Saya pernah, Bu, dengan keras itu dulu pernah disuruh oleh dosen saya ngajar di SMA. Ternyata SMA itu anak-anak berandal di sana. Aduh, luar biasa. Jadi kena berandalnya mereka keluar masuk sesuka hatinya aja. Akhirnya saya ambil satu tindakan. Karena juga saya pernah belajar bela diri kan. Jadi begitu ada yang keluar tadi, saya injak empuk kakinya, tapi yang dia lihat saya hanya tunjuk tangan aja, langsung terpelanting. Nah, yang paling yang paling nakal, langsung berguling-guling di depan kelas. Saya ancam yang lainnya, siapa lagi yang mau saya tunjuk supaya bisa terpelanting seperti yang tadi. Semuanya takut. Kemudian ya, mereka sesudah itu takut. Begitu saya masuk, mereka buru-buru masuk kelas, lipat tangan di atas meja, dengar, diam. Saya ceramah lah, saya senang. Karena semua dengarkan kan. Tapi begitu dosen saya menguji mereka, ternyata tidak satu pun yang lulus. Kenapa? Karena proses pembelajaran saya tadi mereka dalam pikiran mereka hanya takut kena tunjuk. Kalau kena tunjuk terpelanting. Nah, tidak lulus. Ini dosen tadi marah. Bagaimana kau ngajar ini? Kok semua tidak lulus ini? Rendah nilai semuanya ini. Iya Pak, kan mereka belajar diam Pak, bagus Pak, sudah belajar. Ini kenyataannya, ternyata duduk dengan manis, itu bukan satu ide yang bagus. Kalau perlu heboh dalam lokal itu. Tidak.
mereka bicarakan tentang materi. Ini bukan duduk manis itu yang bagus. Kalau dulu itu yang diajarkan oleh guru saya di SD dulu, lipat tangan di atas meja, duduk yang manis, dengarkan ibu ya, itu dulu. Saya coba itu, ternyata tidak ampuh. Ya ibu ya. Nah, jadi banyak jalan yang lakukan dalam melakukan anak disiplin ini. Nah, tapi tidak semua yang menurut kita baik ampuh. Ya Bu ya. Nah, jadi mungkin ada jalan lain. Upayakan bagaimana kita bisa menjaga hati. Upayakan peserta didik kita tidak tersinggung dengan kita, tidak merasa sakit hati dengan kita. Dan itu diajarkan dalam agama, namanya silaturahmi. Rasa berkasih sayang. Berkasih sayang dalam mengajar, berkasih sayang dalam keluarga, berkasih sayang dalam lingkungan, maupun di kampus, di tempat kerja kita, penting kita jaga. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu semuanya bisa menjadikan kita seperti dalam surga. Ya Bapak Ibu ya, mengajar seperti dalam surga, duduk di kantor seperti dalam surga, bercerita dengan teman, di rumah juga begitu. Ya artinya jagalah hati, emosional quotient, kecerdasan emosional. Ya Bu ya. Jadi boleh saja disiplin itu dengan berbagai menurut kita. Masing-masing Bapak Ibu punya cara. Gimana ya? Ada juga mungkin ada bapak-bapak yang sering terlambat itu diajaknya minum di kafe. Nah, besok tak mau lagi dia terlambat, segan. Nah, jadi upayakan peserta didik itu segan dengan kita dan hindarkan takut. Ya, kalau dia segan, kita didoakannya. Kalau kita mereka itu merasa kita ini bermanfaat, menyenangkan, dia akan doa kita, Bapak Ibu. Saya kalau ketemu dengan dosen yang pemarah dulu, ketemu di pasar, di bahasa Minangnya, alurnya mati ya Ibu ya. Tapi ketemu dengan dosen yang menyenangkan, Bapak Ibu, ini pernah yang sangat berjasa ke saya, yang merubah sikap saya menjadi lebih baik. Ketemu di pasar waktu menjelang Lebaran, 9 orang. Jadi begitu teringat masa lalu dosen yang menyenangkan, saya terniat oleh saya apapun yang dibeli oleh rombongan ini, bapak ini dengan istrinya, anaknya, cucunya 9 orang, saya bayar. Begitu kita rasa rindu dengan sang guru yang menyenangkan. Jadi 2 jam, saya tunggu 2 jam. Dia milih-milih baju kan, 2 jam, tak apa-apa. Begitu hebatnya rasa kasih sayang guru. Ya, ditunggu, kemudian begitu dia mau bayar, sang kasir bilang, udah ada yang bayar, bapak bawa aja. Siapa yang bayar? Saya masuk ke toko itu, kami saling bertanya, rasa rindu yang mendalam. Kenapa? Teringat dengan guru idola, guru yang menyenangkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya nanti melalui proses pembelajaran, insya Allah semuanya menyenangkan bagi peserta didik. Menjadi dosen yang dirindukan, menjadi dosen idola, dan menjadi dosen panutan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya begitu Bu Muria, insya Allah. Begitu ada mahasiswa Bu Nur nanti semua dari saya. Bu Nur, prodi apa? Bimbingan konseling ya Pak. Ada dari bimbingan konseling, nanti rekan saya juga banyak di situ. Ada mahasiswa, kenal Bu Nur. Pak, Bu Nur Pak. Aduh, saya dengan Bu Nur tuh Pak. Kalau tidak ada Bu Nur itu udah hancur hidup saya Pak. Panggilan saya itu Eva Pak, jadi Bu Eva yang tahu mahasiswa itu. Bu Eva ya. Bu Eva. Kenal Bu Eva enggak? Aduh Pak, saya dulu kurang Pak. Perilaku saya itu kurang sesuai. Saya anak perandalan Pak, karena bergaul dengan orang terminal Pak. Jadi untung ada Bu Eva, dia kasih nasihat dengan sepenuh hati. Saya teringat air mata Bu Eva yang berlinang menasihati saya. Itu tidak akan saya lupakan. Saya juga begitu Bu. Saya juga
dulu waktu tingkat menengah, termasuk yang tidak disukai oleh guru. Kemudian 3 kali saya DO, Bu. 3 kali. Kemudian DO yang terakhir itu saya dikeluarkan. Kemudian ada seorang guru. Ada seorang guru BK, tamat IAIN. Kemudian dia menyerahkan surat DO. Dalam menyerahkan surat DO itu dia berkata, ini surat DO kamu. Saya tidak ingin adik saya menjadi orang yang gagal. Saya akan bangga kalau adik saya menjadi orang yang sukses. Hanya itu aja, tapi air matanya berlinang. Melihat air mata berlinang, saya langsung tersungkur, menangis. Dan mohon ampun. Saya minta kepada ibu itu, tolong surat DO ini diperbaiki. Saya akan lebih rajin. Saya akan lebih memperbaiki sikap dan perilaku. Akhirnya perjuangannya, diperjuangkan kepada kepala sekolah, saya akhirnya tidak DO. Jadi setiap ingat air mata yang berlinang, apapun kendala saya dalam melanjutkan ke perguruan tinggi, baik S1, S2, S3 dengan penuh tantangan. Begitu lihat air mata berlinang, semuanya itu saya jalani. Saya semangat bagaimana supaya bisa menyelesaikan sesuai dengan keinginan sang guru. Yang waktu itu umurnya muda, Bu. Jadi artinya dia sudah meninggal waktu saya di perguruan tinggi. Tapi kalau dia masih hidup, saya ingin menghajikannya, saya ingin mengumrahkan. Itu hebatnya seorang guru terhadap peserta didik. Untuk itu harapan saya kepada Bapak Ibu, mari kita melalui keteladanan kita, melalui pergaulan kita dengan mereka, mereka itu menjadi orang yang sukses dan penuh semangat. Insya Allah Bapak Ibu, apabila banyak orang yang sukses melalui tangan kita, itulah amal jariah. Insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita berikan tugas ya. Bapak Ibu, nanti dalam proses pembelajaran ada tugas juga ya Bapak Ibu. Boleh kan? Tugasnya sederhana aja, penting yang bisa Bapak Ibu lakukan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Pak Weri, mungkin ada yang akan disampaikan Pak Weri. Iya Pak, belum ada Pak. Jadi di dalam proses pembelajaran, menurut Pak Weri, apakah dari segi tujuan, nah, selama ini kan kita lebih banyak tujuannya adalah kognitif ya Pak. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat menganalisis, itu isinya kan, mahasiswa dapat mengembangkan, mahasiswa dapat menjelaskan, kan itu dalam tujuan banyak ya. Betul Pak. Ada di dalamnya kognitif atau psikomotor. Nah, itu perlu dievaluasi ya Pak. Harusnya di dalam RPS kita itu harus kita bunyikan. Ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Setiap pertemuan Bapak Ibu, setiap pertemuan upayakan ada yang 3 tadi. Ya, pertemuan pertama dalam RPS kita kan ada capaian mata kuliah kan. Nah, capaian mata kuliah pertemuan pertama 1. Nah, masukkanlah sesuai dengan pengetahuan itu. Siswa dapat menjelaskan, mahasiswa dapat menjelaskan titik-titik. Nah, tapi sikap tambahkan. Dengan materi ini siswa dapat meningkat rasa syukur, kejujuran, kesantunan, ya kan? Kepedulian, apa aja. Masukkan, tambahkan itu. Sehingga dalam proses pembelajaran kalau ada meningkatkan kesantunan, nah, bagaimana dalam proses pembelajaran kita bisa meneladankan kesantunan kepada peserta didik. Sudah ada syukur. Nah, bagaimana dalam proses pembelajaran kita mulai dengan bersyukur kepada Allah. Ya, mungkin kejujuran
Bagaimana peserta didik kita arahkan tugas yang benar-benar mereka kerjakan sendiri. Ya, kita nilai. Mungkin ada keterampilan di dalamnya. Nah, materi ini bisa terampil dalam apa? Sesuai dengan pengetahuan tadi.